Diturunkan aja, diturunkan semua gitu. Ya, baru ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji yang milik Allah, Rabb seluruh sekalian alam. Kami memujinya dan memohon pertolongannya serta memohon petunjuknya selalu. Begitu juga kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan amal-amal kami. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Baik. Tentunya di sini dalam buku ini, itu Benteng Tauhid ini, kami memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya yang pertama ini sebagai bentuk iqtida, yaitu mengikuti Al-Quran Al-Karim, mengikuti Al-Quran Al-Karim. Posisi terlalu baik. Tentunya kami memulai di sini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ini sebagai bentuk iqtida bil Quran Al-Karim, yaitu mengikuti Al-Quran Al-Karim, ya, sebagaimana yang tertuang pada setiap surat. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dimulakan ayat yang pertama dari setiap surat itu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali atas suratul Bara'ah, surat At-Taubah. Baik ya. Kemudian yang kedua, tentunya sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam risalah beliau atau surat-surat beliau kepada Raja Romawi ataupun raja-raja besar, maka beliau memulai penulisan suratnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana riwayat yang telah sahih ketika beliau mengirim surat kepada Heraklius, ya, sebagai kaisar ataupun raja Romawi, begitu juga Kisra, yaitu raja Persia. Maka beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian yang ketiga, tentunya kami di sini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, tentunya sebagai iqtida kepada imam-imam ahli sunnati wal jamaah, yang mana ketika mereka menulis surat mereka menulis kitab-kitab karangan mereka, maka mereka biasanya memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, tentunya sebagai bentuk tabarruk yang syar'i, bertabarruk, mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan memohon pertolongan, karena yang dapat memberikan pertolongan, ya, cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak bosan-bosannya tentunya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik ketika kita dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan kita sedang sempit. Maka jangan tinggalkan sanjungan dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang berhak untuk mendapatkan segala bentuk sanjungan dan pujian daripada kita. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwasanya kita sangat butuh akan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sangat membutuhkan pertolongan. La siyama, lebih-lebih lagi dalam hal ketaatan dan ibadah ataupun yang kita lakukan daripada perkara-perkara dunia. Bagi kita sangat membutuhkan pertolongan, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena siapalah kita? Kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mungkin akan bisa melangkah
menuju masjid, menuntut ilmu, melaksanakan salat 5 waktu, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan daripada sisi Allah Tabaraka wa taala. Makanya di sini ikhwan, hendaklah kita selalu memohon pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus sadari juga bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada kita ketika Allah sesatkan kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan kita ketika Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Makanya di sini kita harus berusaha selalu membuat satu sebab untuk mempertahankan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Ya, di antara bentuk kita mempertahankan hidayah adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menuntut ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentunya di sini saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Baik. Kemudian di sini tentunya sebagai bentuk iktidak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami juga menukilkan firman Allah yang selalu Nabi bacakan di dalam khutbatul hajah, ketika beliau membuka khutbah atau ketika beliau membuka majelis, maka beliau selalu memulai dengan membaca ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang 102, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali berada di atas agama Islam. Karena agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala cuma satu, yaitu Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, jalan selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya amalan-amalan yang dia lakukan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Artinya apa? Kebaikan dia tidak dianggap sedikit pun. Kenapa? Karena dia mati di dalam kekafiran. Dia tidak berada di atas Islam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara cara kita menjaga keislaman kita sampai mati adalah kita takwa, kita taat kepada Allah, kita menjaga tauhid kita. Kemudian kami juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu dibacakan oleh Nabi juga, yaitu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bahwasanya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan dia menciptakan darinya pasangan, yaitu Hawa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Baik, intinya satu, kita selalu bertakwa, kita menjaga diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Dalam suratul Ahzab ayat 70 sampai 71. Amma ba'du, baca mikrofon dibaca dengan suara yang agak keras ya. Dikeraskan suaranya, baca dengan suara yang keras. Tauhid
nasab dan pondasi yang harus dijaga seorang muslim dengan baik, karena baiknya tauhid adalah keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Baik, sampai situ dulu. Jadi tauhid itu merupakan dasar dan pondasi. Ya, tauhid itu merupakan dasar dan pondasi yang harus dijaga oleh seorang muslim. Ya. Kita harus menjaganya dengan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali berada di atas agama Islam. Maka kita harus menjaganya sampai kapan? Sampai kita mati. Ya, sampai kita mati. Karena kalau tauhid itu hilang daripada diri kita, ya, batal tauhid itu daripada diri kita, seorang dia mati di atas kekafiran, maka yang terjadi adalah dia terancam dengan kekekalan di dalam neraka. Sehingga kebahagiaan tidak mungkin akan dia dapatkan. Sebagaimana yang kami jelaskan, karena baiknya tauhid adalah keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang yang dia mau selamat di dunia, dia mau selamat di akhirat, maka dia harus jaga tauhidnya. Dia ingin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingin dijauhkan dari berbagai keburukan di dunia seperti kemaksiatan maupun keburukan akhirat. Semuanya harus dimulai dengan baiknya tauhid seorang hamba. Jadi ini penting sekali. Tauhid ini sangat urgen dalam kehidupan kita. Kita harus menjaganya. Maka ini diantara alasan dan latar belakang kenapa kami menulis buku Benteng Tauhid ini. Baik, lanjut Syekh Diterimanya Syekh Dr. Saleh, langsung aja. Syekh Dr. Saleh ketika menjelaskan fondasi yang pertama dari usul sittah, maka beliau mengatakan usul yang pertama dari usul yang 6 ini adalah mengikhlaskan agama, amalan kepada Allah Ta'ala saja dan tidak ada sekutu baginya. Usul yang pertama ini adalah satu di antara fondasi serta prinsip dalam beragama. Baik, cukup sampai situ dulu. Jadi Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya apa? Ketika beliau di dalam kitab Ushul Sittah, maksudnya Ushul Sittah itu adalah fondasi yang 6. Ya, maka beliau mengatakan usul yang pertama dari usul yang 6, yang 6 ini adalah mengikhlaskan agama atau amalan kepada Allah Ta'ala saja dan tidak ada sekutu baginya. Artinya apa? Tauhid. Artinya apa? Tauhid. Artinya tauhid ini merupakan fondasi. Dia merupakan fondasi, dasar, asas yang harus diperhatikan dan dijaga oleh seorang muslim. Ketika fondasi ini rusak, ibarat seperti apa? Ibarat seperti ya, sebuah bangunan yang fondasinya hancur. Apa yang terjadi? Bisa roboh apa enggak? Bisa. Maka fondasi ini sangat menentukan. Ya, fondasi ini sangat menentukan. Baik, lanjut. Usul yang pertama ini adalah usul yang pertama ini adalah satu di antara fondasi serta prinsip dalam beragama ya. Jadi ini prinsip dalam beragama. Artinya tauhid ini merupakan prinsip dasar yang harus kita pegang erat, kita jaga dalam kehidupan kita. Kemudian perkara inilah yang menjadi inti perselisihan antara para nabi dan umat-umat mereka. Jadi para nabi mereka ya berselisih dengan umat mereka itu di sini. Ya, karena ketika para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka diutus, maka yang pertama kali mereka serukan adalah tauhid ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? Ya, An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang dia menyeru sembahlah Allah dan ingkarilah taghut. Ya, kemudian para nabi dalam kehidupan mereka selalu berusaha bagaimana untuk memperbaiki tauhid ini sampai matinya mereka, sampai meninggalnya mereka, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berusaha untuk menjaga atau memperbaiki tauhid ini. Nabi kita Muhammad SAW itu 13 tahun. 13 tahun beliau di mana? Di Makkah. 13 tahun beliau di mana? Makkah. Beliau menyeru qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung. La ilaha illallah maksudnya ucapkan kalimat tauhid, esakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, ini 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya keluar daripada lisan beliau ini cuma ini.
Ya, sampai beliau meninggal pun seperti itu. Beliau menyerukan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan para nabi semua sama. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. 950 tahun itu bukan usianya Nabi Nuh alaihi salam. Bukan usia Nabi Nuh, itu usia dakwanya beliau. 950 tahun kepada umatnya, itu usia dakwahnya. Ya, sejak beliau diutus, maka beliau berdakwah sampai dengan Allah Subhanahu wa taala suruh beliau alaihi salam itu membuat perahu, membuat perahu, dan didatangkan azab bagi kaumnya itu. Genapnya itu adalah 950 tahun beliau berdakwah. Makanya dalam dakwah ini kita tidak boleh bosan. Kita tidak boleh bosan. Kita harus terus konsisten, konsekuen untuk apa? Mendakwakan tauhid ini. Jangan bosan. Jangan berhenti. Kita tidak boleh bosan dan tidak boleh berhenti. Sampai kapan? Sampai kita mati. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu apa? Kematian. Jadi lihat, Nabi Nuh alaihissalam sampai beliau wafat, beliau mendakwahkan tauhid. Nabi Ibrahim mendapatkan permusuhan. Nabi Nuh mendapatkan permusuhan. Dikatakan gila. Disebabkan kenapa? Karena beliau mendakwahkan tauhid. Nabi Ibrahim sampai dilemparkan ke dalam api. Kenapa? Karena beliau mendakwahkan tauhid. Nabi Lut alaihissalam, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, semua para nabi alaihi wassalatu wassalam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai wafatnya mereka selalu mendakwahkan kepada tauhid. Mereka punya keinginan yang begitu kokoh, yang kuat untuk memperbaiki poin tauhid ini pada umat mereka. Makanya kita jangan bosan-bosan mendakwahkan tauhid ini. Jangan pernah kita bosan. Kita melihat sekarang itu pergeseran terjadi. Dakwah menuju tauhid ini, dakwah mengajak kepada tauhid ini sudah mulai bergeser. Sudah mulai bergeser. Ingat bahwasanya ketika kita mulai bergeser daripada poin inti dalam dakwah ini, maka akan hilang keberkahan. Antum lihat sekarang kan? Terjadinya pergeseran pada para penuntut ilmu. Apa sebab? Karena mereka kurang memperhatikan tauhid. Para dai tidak memperhatikan masalah tauhid lagi. Maka ini menjadi latar belakang kenapa kami menyusun buku ini. Buku ini tidak tebal, Buku ini tidak tebal. Kami mengambil poin-poin inti saja untuk mengajarkan dan menjelaskan tauhid kepada umat. Dan ini sebagai bentuk perhatian kami sebagai dai ataupun penuntut ilmu dalam mendakwakan tauhid. Baik. Kemudian ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah mengikat kebahagiaan kita itu dengan tauhid ini. Di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun." Allah berfirman bahwasanya kalau seandainya mereka beriman dan mereka bertakwa, maka akan ditetapkan dari sisi Allah taala kebaikan kalau mereka mengetahui. Jadi kalau kita ingin bahagia ikhwan, kita ingin dapatkan satu kebaikan dunia dan akhirat, kita ingin dapatkan kebaikan pada umat, kita ingin dapatkan kebaikan pada murid-murid kita, pada lembaga pendidikan kita, maka kita harus menanamkan dan memprioritaskan tauhid yang pertama kali dalam dakwah kita, dalam pendidikan, dalam pengajaran kita. Ini sangat penting. Makanya ana masih teringat cerita salah seorang kawan. Beliau menceritakan Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala itu sekitar tahun sekitar 80-an atau 90-an 80-an. Itu Ustaz Yazid mengatakan dakwah tauhid ini dakwah yang mabrur, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat dakwah ini akan berkembang pesat. Beliau ucapkan itu sudah puluhan tahun yang lalu dan terbukti sekarang. Dan kita lihat pergeseran terjadi, menurunnya kualitas para penuntut ilmu saat ini. Apa sebab? Karena dai para penuntut ilmu sudah tidak lagi memprioritaskan masalah tauhid. Sudah tidak memprioritaskan lagi masalah tauhid. Makanya kalau kita ingin dapatkan satu kebaikan pada umat ini,
kita ingin dapatkan satu kebaikan dalam rumah tangga kita, kita ingin dapatkan satu kebaikan dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat kita, maka kita harus memperhatikan masalah tauhid ini. Allah berfirman apa? Walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Antum bisa lihat itu pada halaman 7 itu, bahwasanya kalau seandainya satu penduduk negeri mereka beriman dan mereka bertakwa, niscaya kami bukakan bagi mereka keberkahan daripada langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Lihat ikhwan, ketika kita betul-betul memperhatikan masalah tauhid ini, ya, seorang tak mungkin dikatakan dia beriman dan dia bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kecuali dia bertauhid. Ya. Kalau kita betul-betul memperhatikan masalah tauhid ini ikhwan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan di sini Allah akan berikan keberkahan. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apa itu keberkahan ya ikhwan? Keberkahan adalah apa? Ziyadatul khair wa dawamu, bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Kalau kita ingin mempertahankan satu kebaikan pada umat ini, kalau kita ingin mempertahankan kebaikan itu pada diri kita sampai dengan kita diwafatkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jaga tauhid kita. Kita harus memperhatikan tauhid ini, memprioritaskan tauhid ini, ya, dalam segala sesuatu. Jangan sampai kita korbankan tauhid ini hanya karena perkara dunia. Jangan. Kalau kita korbankan tauhid ini hanya karena perkara dunia, hilang kebaikan dalam kehidupan kita, hilang keberkahan dalam kehidupan kita. Ya, makanya Allah berfirman tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya. Kalau seandainya satu penduduk negeri mereka beriman dan mereka bertakwa, maka niscaya kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan daripada langit maupun daripada bumi. Begitu juga Allah janjikan, kalau kita betul-betul memperhatikan tauhid ini, kita istiqamah di atas jalan tauhid ini, masalah rizki jangan khawatir ya ikhwan. Antum lihat saat ini orang khawatir dengan masalah rizki, mencela pemerintah begini begitu. Ya ikhwan, kita rizki kita itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dolar 100.000 alat kita, rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dituntut itu cuma satu, menjaga ketaatan tauhid kita, ketakwaan kita, dan melakukan sebab. Melakukan apa? Sebab. Allah berfirman apa? Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka istiqamah 'ala at-tariqah, di atas jalan, antum lihat 'ala at-tariqah. Jalan apa yang dimaksud? Jalan Islam, jalan ketaatan, jalan tauhid. La asqainahum ma'an ghadaqa. Niscaya kami akan berikan kepada mereka air yang melimpah. Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan la asqainahum ma'an ghadaqa, maka beliau mengatakan maksud daripada la asqainahum ma'an ghadaqa itu maksudnya adalah apa? Yaitu Allah akan berikan rezeki yang melimpah. Allah akan berikan apa? Rizki yang melimpah. Jadi jangan khawatir dengan masalah rizki. Ya, jaga tauhid kita, buatlah sebab. Jaga ketaatan, jaga ibadah kita, sholat 5 waktu kita, jaga akidah kita, jangan sampai masuk di dalamnya satu kesyirikan. Ikhwan, semua ayat-ayat di atas, antum baca pada halaman 7 itu, bagian yang terakhir, semua ayat-ayat di atas mengisyaratkan kepada kita faedah dan manfaat takwa yang tidak lain sebagai implementasi daripada apa? Baiknya tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat-ayat di atas ya ikhwan mengisyaratkan kepada kita efek buruk kemaksiatan terhadap kebaikan makhluk. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Bisa antum lihat dalam halaman 8 itu. Ya, pada alinea yang pertama itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, di antara akibat daripada kemaksiatan adalah
bahwa maksiat itu akan mencabut keberkahan umur, rezeki, ilmu, serta amal dan ketaatan. Lebih daripada itu, kemaksiatan akan mencabut keberkahan agama, dunia, maka niscaya tidak akan ada sedikit pun keberkahan pada usia, agama dan dunianya orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tidaklah dicabut sebuah keberkahan dari bumi kecuali disebabkan oleh maksiatnya makhluk. Ikhwan, tidak dapat kita pungkiri bahwa maksiat memiliki efek dan pengaruh yang begitu besar terhadap segala sesuatu. Termasuk darinya adalah ketakwaan. Karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazalal bala illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubatin." Tidaklah turun satu bala kecuali disebabkan satu dosa. Dan tidak diangkat bala kecuali dengan taubat. Ikhwan, yang perlu kita sadari bahwa di antara sekian kemaksiatan dan dosa yang ada, maka maksiat yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma nazala bala illa bidzambin." Tidak turun satu bala kecuali disebabkan karena satu dosa. Beliau tidak sebutkan di sini dosa itu dosa besar kah, dosa kecil, tidak. Tapi beliau mengatakan disebabkan karena sebuah dosa. Berarti dosa kecil pun bisa menjadikan berkah itu tercabut. Berkah di harta kita, anak-anak kita, istri kita, usaha kita, ilmu kita, dan yang lainnya daripada apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini, akan Allah cabut itu keberkahan disebabkan apa? Dosa. Dan ketahuilah dosa paling besar apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan lawan daripada tauhid. Maka tentunya syirik memiliki efek yang sangat-sangat bahaya sekali terhadap apa? Tercabutnya sebuah keberkahan. Allahu a'lam bishawab. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Nabi katakan, ijtanibu sab'a al-mubiqat. Jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Maka Nabi menyebutkan yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membinasakan agama, membinasakan segala kebaikan yang ada dalam diri kita. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu Isya, ada dulu. Setelah itu kita lanjutkan.
Ibrahim. Mana Ibrahim tuh? Yes. Ibrahim. Ambil buku nih, kasih ke uminya. Nih. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami jelaskan di sini yang perlu kita sadari ya, bahwa di antara sekian maksiat dan dosa yang ada, maka maksiat terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik adalah dosa yang sangat besar. Ya, atau dosa di atas dosa, maksiat di atas kemaksiatan, keburukan di atas keburukan. Ya, dia merupakan keburukan di atas keburukan dan kezaliman di atas kezaliman, serta ia merupakan sumber dari berbagai maksiatnya hati, lisan maupun perbuatan. Berarti apa? Kalau syirik itu adalah seburuk-buruknya sebuah keburukan, sezalim-zalimnya sebuah kezaliman, ya, sedosa-dosanya sebuah dosa, maka tauhid itu sebaik-baiknya sebuah kebaikan. Ya. Maka kalau syirik menghilangkan keberkahan, berarti tauhid mendatangkan keberkahan. Kalau syirik menghilangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka tauhid mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita ingin satu kebaikan dalam kehidupan kita, ya maka kita harus jaga tauhid kita. Kita harus jaga tauhid kita. Para jamaah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah taala, beliau berkata, antum lihat di halaman 9 itu alinea yang pertama. Ya. Beliau mengatakan seperti ini. Orang yang bertauhid kepada Allah akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Ya. Kalau orang tauhidnya baik, maka yang terjadi dia akan mudah melakukan ketaatan. Dia akan mudah melakukan kebaikan. Dia akan mudah untuk apa? Menuntut ilmu. Dia akan mudah untuk apa? Salat, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mudah meninggalkan segala bentuk keburukan dan kemungkaran, serta menghibur seorang dari musibah yang dialaminya. Orang yang bertauhid, maka ketika datang musibah kepadanya, tidak sama dengan orang kafir, tidak sama dengan apa? Ya, orang yang tidak bertauhid. Ya. Kenapa? Karena di situ dia akan sadar bahwasanya takdir baik dan buruk semua datang dari Allah. Ya. Kemudian apa? Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan urusan seorang mukmin, orang yang bertauhid. Apabila dia ditimpa satu kesulitan, keburukan, maka yang terjadi apa? Sabar. Dia akan bersabar. Dan sabar ini tidak bisa didapatkan kecuali orang yang bertauhid. Sabar dengan sebenar-benarnya, sabar ini tidak bisa didapatkan kecuali orang yang bertauhid. Kenapa? Karena orang bertauhid akan berprasangka baik pada Allah. Di balik sebuah musibah, ujian yang datang kepadanya, ada hikmah, ada kebaikan untuk dia. Orang bertauhid akan berpikiran seperti itu. Orang bertauhid itu seperti itu. Ya. Maka tauhid ini akan menghibur seseorang ketika dia mendapatkan satu musibah. Ya. Satu musibah. Kebalikannya orang yang tidak bertauhid, maka yang terjadi adalah kalau musibah datang kepada dia, itu azab. Itu apa? Kalau orang bertauhid, musibah datang kepada dia, itu nikmat. Itu apa? Sebuah nikmat. Dia akan merasa, ya, meskipun setiap orang akan mendapatkan kesedihan, itu biasa. Nabi aja sedih ketika anaknya meninggal. Tapi itu tidak menghilangkan esensi dan, ya, poin inti bahwasanya apa? Musibah itu menjadi sebuah kenikmatan bagi orang yang bertauhid. Ya, tauhid itu akan menghibur dia. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya wajib bagi kita untuk selalu, ya, menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan, ya, kesyirikan dengan segala jenisnya daripada diri kita. Adapun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang kami maksud di sini ada dua. Tauhid dalam makna umum dan tauhid dalam makna khusus. Jadi tauhid itu yang kita
perlu atau kita harus jaga di sini ada dua, ya, ada dua, ya, tauhid dalam makna umum dan tauhid dalam makna khusus. Dan insya Allah nanti kita jelaskan pada pengertian tauhid. Ikhwan, di sini kami jelaskan saudaraku pembaca yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Buku ini kami menyusunnya tidak lain sebagai bentuk apa? Bentuk nasihat dan pengingat bagi kami pribadi. Tentunya orang yang berbicara dia lebih berhak untuk dinasihati oleh apa yang dia ucapkan. Ya, maka tentunya buku ini sebagai nasihat dan pengingat untuk kami pribadi. Ya, maupun kepada kaum muslimin pada umumnya untuk selalu menjaga tauhid. Keadaan masyarakat kita sekarang ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah itu dipenuhi dengan praktek kesyirikan. Dipenuhi dengan apa? Praktek kesyirikan dan kemaksiatan di mana-mana. Tidaklah boleh bagi kita hanya menjadikannya sebagai bahan tontonan, tidak boleh. Tidak boleh itu. Tanpa ada tindakan untuk merubahnya, tidak boleh. Sebagai seorang mukmin kita harus punya rasa kecemburuan. Kalau lihat satu kemaksiatan, kemungkaran, apalagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita seorang penuntut ilmu, maka kita punya kewajiban untuk merubah kemungkaran itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi. Siapa yang melihat satu kemungkaran, rubah dengan kekuasaan yang dia miliki. Kita lihat kesyirikan, kita punya kekuasaan, rubah. Jangan dijadikan sebagai bahan tontonan. Kesyirikan sekarang merajalela, kemaksiatan merajalela. Ya, jangan sampai kemudian hanya jadi tontonan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu buruk, kita tahu itu maksiat, kita punya kemampuan, kita tidak rubah. Kita punya ilmu, kita tidak nasihati, nanti kelak kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seorang mukmin, seorang penuntut ilmu tidak boleh jadikan itu sebagai bahan tontonan. Ya, tidak boleh. Dia harus berusaha, ya, melakukan tindakan usaha untuk merubah kemungkaran itu. Apalagi orang tersebut adalah ahli ilmu atau seorang dai. Ya, seorang dai. Antum semua dai, antum penuntut ilmu semua. Antum dah tahu tentang tauhid, antum dah tahu tentang syirik. Maka antum wajib untuk apa? Untuk merubah itu. Jangan dibiarkan jimat kah, keris kah, apa, kesyirikan, perdukunan kah, orang minta ke kuburan dan sebagainya. Antum harus berusaha kalau antum punya kemampuan di situ. Ya. Antum punya kemampuan di situ. Maka harus dirubah ya ikhwan. Ya. Ya, hal ini tidak lain karena pertanggungjawaban ilmu itu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tahu, kita biarkan, nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ikhwan, tentunya dalam buku ini masih banyak kekurangan. Tapi setidaknya ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan pengingat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Ala kulli hal muqaddimah ini ya menekankan kepada kita untuk menjaga tauhid. Untuk menjaga tauhid. Dan tak mungkin kita bisa menjaga tauhid kalau kita tidak tahu apa itu tauhid. Ya. Kita tidak mungkin bisa menjauhkan diri kita daripada satu kesyirikan ketika kita tidak tahu apa itu syirik. Dengan segala jenisnya. Tidak mungkin itu. Makanya di sini kita harus menuntut ilmu, kita harus belajar. Makanya kami tekankan tadi kan, kami akan jelaskan pada pengertian terkait dengan masalah tauhid. Tauhid dalam makna umum dan tauhid dalam makna khusus. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pengertian tauhid. Satu orang baca. Pakai mikrofon. Tauhid dalam makna umum. Tauhid dalam makna umum adalah mengesahkan Allah pada apa yang merupakan kehususan bagi Allah. Hal ini mencakup tiga jenis tauhid yang telah dijabarkan oleh para ahli ilmu, yaitu satu tauhid rububiyah. Ya, jadi tauhid dalam makna umum itu maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang merupakan kekhususan bagi Allah. Jadi tauhid dalam makna umum. Dia mencakup tiga jenis tauhid. Ya. Sekali lagi bahwasanya tauhid dalam makna umum itu
Yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencakup 3 jenis tauhid. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Baik, silakan lanjut. Yakni mengesahkan Allah dengan apa yang merupakan kekhususan bagi Allah Jalla dalam rububiyah, atau meyakini serta mengisahkannya hanya kepada Allah Jalla saja. Jalla Jalaluh. Segala sesuatu yang menghidupkan dan mematikan serta mengatur dalam semesta ini dan selainnya Allah Ta'ala berfirman. Baik, jadi tauhid rububiyah yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Ya, atau meyakini serta menisbatkan hanya kepada Allah saja segala sesuatu yang memiliki makna rububiyah. Misal contoh seperti apa? Penciptaan. Ya. Kemudian kepemilikan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, serta mengatur alam semesta dan selainnya. Ya, maka ini makna-makna rububiyah. Rububiyah ini tidak boleh kita nisbatkan dan tidak boleh kita yakini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau mengatur alam semesta ini, ada selain Allah Subhanahu wa taala, kafir, murtad daripada agama Islam. Misal contoh, ada sebagian orang tasawuf, orang sufi, orang-orang sufi, mereka berkeyakinan bahwasanya wali-wali mereka, yaitu wali kutub namanya, wali kutub itu bisa mengatur sebagian urusan selain Allah Subhanahu wa taala daripada urusan-urusan di alam semesta, yaitu terkait dengan pengaturan, misal rizki, ya rizki. Makanya antum lihat contoh seperti ada habib-habib yang mereka menjelaskan tentang habib bisa begini, ngalah-ngalahkan para nabi, ya alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya apa? Sebagian ya habib-habib mereka, guru-guru mereka, ya wali-wali yang mereka yakini itu bisa, ya wali-wali mereka itu bisa mengatur sebagian urusan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syirik dalam rububiyah. Pelakunya murtad, kafir daripada agama Islam. Murtad dan kafir daripada agama Islam. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa hu fa anna tufakun. Wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Ya, apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada sesembahan selain Dia, maka kenapa kalian berpaling daripada mentauhidkannya? Konsekuensi daripada tauhid ar-rububiyah, ketika kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, pemberi rizki, menghidupkan dan mematikan, maka kita wajib mentauhidkan Allah dalam uluhiyah atau ibadah. Makanya Allah berfirman, la ilaha illahu, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Fa anna tufakun, maka kenapa kalian berpaling daripada mentauhidkannya, yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Maka konsekuensi daripada tauhid ar-rububiyah adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berikan kita sebuah pertolongan, misal dia bantu kita untuk melunasi hutang kita, maka apa yang kita akan lakukan kepadanya? Mengucapkan terima kasih kepadanya. Ya, bukan kita berikan kepada orang lain. Si A memberikan bantuan kepada kita, kita berikan kepada si B yang mencela kita. Salah enggak? Salah apa enggak? Salah. Ya. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan daripada hal terkait dengan apa? Rizki, pengaturan dan sebagainya. Ya, yang terkait dengan apa? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, berupa perbuatan-perbuatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk penjagaan, pemberian rizki dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya para ulama menyebutkan
bahwasanya tauhid ar-rububiyah ini dia merupakan apa? Dalil yang sangat kuat dalam membantah para pelaku kesyirikan dalam hal ibadah atau uluhiyah. Kemudian yang kedua, tauhid asma dan sifat, yakni mengesahkan Allah dengan segala nama dan sifatnya yang telah Allah tetapkan dari dirinya dalam Al-Quran maupun apa yang telah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan darinya dalam sunnahnya serta mensucikannya dari segala kekurangan dan penyerupaan dan makhluknya dengan makhluk. Baik. makhluknya. Baik ya. Jadi yang kedua, tauhid dalam makna umum itu dia mencakup tauhid al-asma was sifat. Ya. Maka di sini maksud daripada tauhid al-asma was sifat itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala nama dan sifatnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya di dalam Al-Qur'an. Berarti di sini kita harus menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, ya, kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Ya. Serta kita mensucikan dari segala bentuk kekurangan. Kita mensucikan sifat. Misal sifat Allah Subhanahu wa taala tangan. Kita mensucikannya daripada segala bentuk kekurangan. Misal, kita tidak katakan bahwasanya tangan Allah sama seperti tangan makhluk. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Bahwasanya tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka mendengar Allah, melihatnya Allah ini sifat. Allah melihat. Allah memiliki sifat melihat. Allah memiliki sifat mendengar. Maka penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk dan pendengaran makhluk. Ketika Allah mengatakan ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, Allah punya sifat tangan. Berarti di sini apa? Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan dan penyerupaan dengan makhluk. Misal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah menetapkan Allah punya sifat wajah. Maka kita katakan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Dan yang harus kita sadari betul, ingat, setiap sifat itu ada keterkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kembalikan kepada zat Allah. Kalaulah zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, ya kan? Maka sifat Allah juga tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau zat Allah maha mulia, maha agung, berarti sifat Allah juga maha mulia dan maha agung. Itu kaidah dalam kita memahami apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zat Allah maha agung berarti sifat Allah juga maha agung. Zat Allah maha mulia berarti sifat Allah juga maha mulia. Zat Allah tidak sama dengan makhluk, maka sifat Allah juga tidak sama dengan makhluk. Karena sifat itu ada keterkaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ya, wallahu a'lam. Sehingga kalau seorang yang mengatakan zat Allah sama dengan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, berarti dia mengatakan zat Allah sama dengan zat makhluk. Misal, kalau dia mengatakan tangan Allah sama seperti tangan saya, berarti dia mengatakan Allah itu seperti dia. Maka ini adalah kekafiran. Ini bentuk tasybih bil makhluk, penyerupaan dengan makhluk. Dan ini adalah kekafiran. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini hendaklah kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan dan penyerupaan dengan makhluk dari dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam nama-nama dan sifatnya. Yang perlu kita sadari, setiap nama pasti memiliki sifat, tapi sifat belum tentu memiliki nama. Ya kan? Misal contoh Allah Ar-Rahman punya sifat apa? Rahman. Allah Al-Basir punya sifat apa? Basar. Ya kan? Allah Maha melihat. Allah punya nama As-Sami', As-Sami'. Maka Allah punya apa?
sifat mendengar. Ya kan? Allah a'lam bishawab. Maka setiap nama pasti ada sifat baginya, tapi setiap sifat belum tentu ada nama. Misal contoh, sifat istiwa, sifat tangan, sifat wajah, ya kan? Maka ini tidak ada apa? Tidak ada namanya. Allahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, setiap sifat pasti ada keterkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau zat Allah Maha Mulia, sifat Allah juga sama Maha Mulia. Baik. Kemudian yang uluhiyah atau ibadah, yakni menyatakan Allah Ta'ala dalam segala sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah dalam hal uluhiyah. Hal inilah yang menjadi prioritas semua para nabi dan berikutkan diutus berdakwah. Begitu juga diturunkannya Al-Quran, serta ia merupakan sebab diciptakan alam semesta ini. Hal ini akan kami bahas pada pembahasan dalam makna khusus insyaAllah. baik ya. Jadi pengertian tauhid dalam makna umum ini mencakup juga tauhid apa? Al-uluhiyah atau tauhid ibadah. Apa itu tauhid ibadah atau uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Itu dalam hal ibadah. Dan tauhid inilah yang menjadi prioritas semua para nabi dan rasul ketika mereka diutus berdakwah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru sembahlah Allah dan ingkari taghut. Taghut itu apa? Kullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Serta tauhid ini dia merupakan sebab diturunkan Al-Qur'an dan kitab-kitab samawi semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, turunkan Zabur, turunkan Taurat, turunkan Injil, As-Suhuf. Maka semua tujuannya untuk apa? Untuk mengesahkan dan mentauhidkan Allah dalam tauhidul ibadah, tauhid al-uluhiyah. Ya, Allah menciptakan alam semesta ini tujuannya agar beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah dan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dalam surat An-Nisa ayat 36 itu, dan sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi ini tauhid dalam makna umum. Maka tauhid dalam makna umum itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencakup 3 jenis tauhid. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada 2, tauhid dalam makna umum dan tauhid dalam makna khusus. Makna umum berarti apa? Mencakup tauhid al-uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Nah, kemudian masuk pada tauhid dalam makna khusus. Jadi tauhid dalam makna khusus. Silakan dibaca. Tauhid dalam makna khusus adalah seorang tidak menjadikan sesuatu pun sebagai tandingan bagi Allah dalam ibadah kepadanya, meskipun orang tersebut adalah telah mencapai derajat keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah. Tidak seorang nabi yang diutus, tidak juga seorang malaikat seperti ia berdoa kepadanya, bagaimana ia berdoa kepada Allah atau meminta syafaat kepadanya, bagaimana ia meminta kepada Allah Ta'ala. Iya, jadi tauhid dalam makna khusus. Maksud tauhid dalam makna khusus ini adalah tauhidul ibadah al-uluhiyah. Jadi pembahasannya lebih spesifik lagi. Yaitu apa? Tauhidul ibadah. Kalau tauhid rububiyah, ya, hatta sampai kafir Quraisy mereka mengakui hal itu. Sebagaimana Allah berfirman apa? Wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Siapakah yang mengatur alam semesta? Maka mereka akan mengatakan Allah yang mengatur. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Katakan, ya, limanil ard, kepemilikan siapa Pak bumi ini? Qul limanil ardu wa man fiha, dan segala sesuatu yang ada di atasnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah.
mereka katakan milik Allah. Jadi orang kafir Quraisy mengakui tauhid ar-rububiyah, dan tauhid rububiyah saja tidak cukup. Tauhid rububiyah saja tidak memasukkan seorang ke dalam Islam. Pengakuan Allah sang pemberi rizki, sang pemilik, sang pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, itu tidak menjadikan seorang muslim. Itu tidak menjadikan seorang muslim. Karena kalaulah kita mengatakan seorang dia mengakui Allah sang pencipta, sang pemberi rizki, akan menjadikan seorang itu serta-merta masuk ke dalam Islam, maka kita sudah katakan orang kafir Quraisy itu lebih bertauhid daripada orang-orang saat ini. Lebih bertauhid dari orang sufi yang mengakui bahwasanya sebagian urusan itu diatur oleh selain Allah. Orang kafir Quraisy kalau terkait dengan masalah rububiyah, tak ada yang menciptakan, tak ada yang mengatur, tak ada yang memiliki kecuali Allah saja. Orang sufi ditanya, siapa yang mengatur urusan ini? Oh, guru kami juga mengaturnya. Lebih buruk siapa? Lebih buruk orang sufi. Ya kan? Allah alam bisawab. Maka tauhid rububiyah saja tidak cukup. Yang dituntut dari kita adalah tauhid al-uluhiyah. Dan para nabi alaihi wassalatu wassalam ketika mereka diutus untuk tauhid ini, tauhid dalam makna khusus ini, yaitu apa? Tauhidul ibadah. Ya, apa itu tauhid ibadah? Tauhid dalam makna khusus itu yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adalah seorang menjadikan sesuatu tidak menjadikan sesuatu pun sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah. Meskipun orang tersebut telah mencapai derajat keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh, seorang nabi, wali, ya kan? Hatta malaikat. Tidak boleh kemudian kita berdoa kepada malaikat. Tidak boleh kita berdoa minta kepada nabi. Tidak boleh kita minta kepada wali. Tidak boleh. Ya. Misal contoh, kesyirikan yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita, minta syafaat kepada nabi. Minta syafaat dari nabi. Isfa'lana lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah syafaat kepada kami. Ini doa. Rasul sudah meninggal. Nah, boleh kita berdoa kepada minta dari Rasulullah SAW. Ini syirik dalam doa. Ini syirik dalam doa. Ketika seorang mempersembahkan satu ibadah daripada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka dia jatuh ke dalam kemurtadan, kekafiran. Ini secara umum. Ini secara umum. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang tersebut telah mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah, tidak serta-merta menjadikan dia boleh kita jadikan sebagai tempat untuk mempersembahkan ibadah. Tidak boleh. Nabi saja tidak berhak, apalagi seorang wali. Ya, malaikat saja tidak berhak, Jibril alaihi salam saja tidak berhak, apalagi kita manusia. Ya, kita manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wa annal masajida lillah, Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah menyeru bersama Allah seorang dalam surat Al-Jin. Kata al-masajid, silakan dibaca. Pada ayat di atas bisa jadi dimaksudkan dengannya adalah tempat yang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Baik. Jadi kata al-masajid di sini itu makna yang pertama adalah masjid, tempat makan, satu tempat ya bunya li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal Masjid Abu Hanifah, ya, Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjidil Aqsa, dan semua masjid di muka bumi. Maka ya, ini makna yang pertama, yaitu tempat yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh kita kemudian berdoa kepada wali, ya, kepada Syekh Fulan bin Alan yang sudah meninggal, minta daripadanya. Ya, adalah juz. Ini tidak boleh. Minta berdoa, minta keselamatan, minta rizki, dan minta jodoh dan sebagainya. Ini tidak bisa mereka kabulkan. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian minta kepada mereka, maka mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Kalau seandainya mereka bisa mendengar, maka mereka tidak bisa menjawab. Mereka tidak bisa menjawab, mengabulkan itu tidak bisa. Allah a'lam bishawab. Baik, makna yang kedua,
Dan bisa jadi yang dimaksudkan dengannya adalah anggota badan yang Allah telah ciptakan untuk kita, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk berdoa bersama Allah dengan selainnya dari makhluknya. baik. Jadi maksudnya anggota badan kita, yaitu apa? 3 perangkat ibadah di tubuh kita ini, yaitu apa? Lisan, hati, dan jawari, anggota badan secara keseluruhan. Ya, maka tidak boleh kita gunakan untuk apa? Tidak boleh kita gunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Ini maksud daripada wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka jangan kamu menyeru bersama Allah, ya, apa? Selain daripada Allah. Ya, menggunakan apa? Di masjid wa annal masajida lillah, yaitu yang pertama adalah masjid, tempat yang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah anggota badan kita ini, yaitu terutama apa? 3 perangkat ibadah. Yang pertama 3 perangkat ibadah. Yang pertama apa? Lisan. Yang kedua hati. Yang ketiga jawari, anggota badan secara keseluruhan. Maka tidak boleh kita gunakan. Allah larang kita untuk menggunakannya beribadah dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Haram, hukum syirik. Kalau seorang ya menggunakan ini semua, maka yang terjadi adalah dia jatuh ke dalam kekafiran. Dan ini pemberian Allah kepada kita, bukan makhluk-makhluk, bukan wali yang berikan. Allah berikan kepada kita. Ya, maka hendaklah kita gunakan hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid." Ya, dan sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu, esa. Ya. Ya, Huwar Rahmanur Rahim, dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah,